Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 19 dari syarat yang ketiga dari syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid. Salisan al-qabul. Syarat yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah, al-qabul. Al-qabul itu artinya menerima. Menerima dengan pasrah kalimat tersebut. Dan juga menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tadi. Wahwa, yaitu ayyaqbala kullama yaqtadathu hadhil kalimati biqalbihi wa lisanihi wa yarda bidzalika. Wa huwa, yaitu maksud makna al-qabul. Qabul itu menerima, yaitu maknanya ayyaqbala, dia menerima kullama yaqtadathu hadhil kalimatu. Dia menerima kulla, segala sesuatu, yaqtadathu hadhil kalimah, segala sesuatu yang dituntut oleh kalimat tersebut. Biqalbihi, dengan hatinya, walisanihi, dengan lisannya, wa yarda bidzalik, dan dia ridho dengan hal tersebut. Jadi syarat yang ketiga ini, dia menerima konsekuensi secara hati dan lisan dari kalimat la ilaha illallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada dia min rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga kaum mukminun. Maksudnya apa? Rasul dan kaum mukminun mengimani apa yang diturunkan kepada Rasul tadi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masingnya, baik para rasul ataupun kaum mukminun, beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Rasul tersebut dan kaum mukminun, la nufarriq, tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Kami tidak membedakan satu sama lain dari kalangan rasul tadi. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan kaum mukminun tersebut mereka akan mengatakan, kami mendengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mengharapkan ampunan Engkau wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah nanti dikembalikan. Sehingga makna dari keterangan yang disebutkan pada poin ketiga ini, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus siap menerima konsekuensi dari makna kalimat tersebut. Permasalahannya, apa konsekuensi dari kalimat tersebut? Konsekuensi dari kalimat tersebut adalah tarku ma yu'badu min dunillah,
meninggalkan segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensi mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan bagi mereka di suatu waktu minta kepada Allah, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, namun di waktu yang lain mereka berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, susah dan senang, dia harus berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, salat, puasa, semuanya dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Sehingga bagi mereka-mereka yang memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan yang sebelumnya. Nah, poin inilah yang menjadi berat bagi kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu bukan masalahnya mereka berat untuk nyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak berat bagi mereka. Terbukti ketika mereka didakwai, mereka nawari Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, gimana caranya kalau kita gantian? Setahun kami nyembah Tuhanmu, setahun berikutnya engkau nyembah Tuhan kami. Kita rollingan. Ini tidak berat bagi kaum musyrikin. Namun yang berat bagi mereka harus meninggalkan seluruh sesembahan berhala ini tadi. Patung harus dianjurkan, dan mereka harus minta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang banyak tadi ditinggalkan, harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan mereka. Ini yang berat. Makanya disebutkan di halaman 20, wa qala Allahu fi haqqil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin. Kondisi kaum musyrikin ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kaum musyrikin didakwai oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka mengucapkan apa? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi kaum musyrikin. Tatkala mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dulu mereka yastakbirun, tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Seraya mereka mengatakan, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Lalu mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita ini harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak tersebut li syairin majnun, cuman dalam rangka ngikuti ucapan orang seorang penyair yang gila ini tadi. Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai seorang penyair yang gila oleh mereka. Lihat ini kondisi kaum musyrikin. Annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, tidak mau, enggan, sombong. Apa yang menyebabkan mereka
Dikarenakan mereka berat konsekuensi kalimat tersebut. Mereka mengatakan dalam ayat yang lain, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan kita yang banyak ini tadi menjadi Tuhan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin bisa kami lakukan. Sehingga mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. A inna la tariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami ya Muhammad? Li syairin majnun. Sudah mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, plus mereka mensifati Nabi kita Muhammad SAW sebagai syair majnun, tukang syair yang gila. Di sini juga ada faedah ya ikhwan, yang namanya seorang dai, ya, orang yang berdakwah, tidak lepas yang namanya pro dan kontra. Ya enggak? Orang itu tidak akan lepas, akan ada yang memuji antum, akan ada juga yang menyanjung antum. Ya benar. Jangan ada di benaknya antum ketika antum ingin berdakwah akan mendapatkan pujian. Yang kontra itu pasti ada. Bisa jadi dari masyarakat kita sendiri, bisa jadi dari kerabat kita sendiri, bisa jadi orang tua kita sendiri, bahkan bisa jadi teman kita sendiri, bisa jadi murid kita sendiri. Itu sesuatu yang pasti. Kata sebagian para ulama kita di zaman sekarang, jangan engkau mengira bahwasannya dakwah tersebut mafrusyatun bil wurud, ya, dihampari dengan kembang mawar. Ya, tidak akan seperti itu, tapi penuh dengan ujian dan cobaan. Butuh kesabaran. Orang itu kan tidak akan lepas, ada yang mencela, ada yang memuji. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam, apalagi kurangnya Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau berasal dari keluarga yang paling afdol di kalangan Arab, berasal dari suku Quraisy, berasal dari Bani Hashim. Kakeknya Rasul, juru kuncinya Ka'bah. Kakeknya Rasul yang pernah dulu menggali air Zam-Zam setelah bertahun-tahun tertimbun tanah. Kakeknya Rasul yang menggali. Yang pegang juru kunci Ka'bah, pintu Ka'bah itu tadi, yang megang siapa? Kakeknya Rasul. Keluarga beliau, keluarga terhormat, terpandang, dari kabilah terkenal paling afdol dari kalangan Arab, suku Quraisy, dari Bani Hashim. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum berumur 40 tahun, beliau dikenal sebagai orang yang amin, terpercaya, orang yang jujur, ya, orang yang diidolakan. Kemudian setelah beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, beliau berdakwah, sekian banyak celaan dan cacian dari orang kampung beliau sendiri. Ada yang mengatakan syair majnun, tukang syair yang gila. Ada lagi yang mengatakan sahir, tukang sihir si Muhammad ini tadi. Bahkan bukan semata-mata celaan dan kritikan, namun yang beliau dapatkan kecaman-kecaman, ancaman, pembunuhan, bahkan dilakukan dalam bentuk fisik. Beliau pernah dilempari batu sampai beliau berdarah ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau lagi sedang sujud di sisi Ka'bah, sedang sholat. Tiba-tiba ada orang bawa jeruan onta, ya, bekas tembuninya onta itu, kemudian diletakkan di tengkuknya Rasul ketika Rasul sedang sujud. Ini tindakan-tindakan kufar Quraisy. Beliau dicela, dicaci. Itu resiko. Jadi jangan antum kira yang seseorang yang berdakwah itu enak. Enggak. Oleh karenanya, ketika di awal-awal Rasul menerima wahyu,
Khadijah pada saat itu membawa Rasul nemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dulu beragama Nasrani yang masih murni. Waraqah ini masih hubungan kerabat sama Khadijah, paman. Kata Waraqah bin Naufal, kalau seandainya aku masih hidup, aku akan bela engkau. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah datang orang bimithli ma ji'ta bihi ila mudi. Tidak ada seseorang membawa seperti apa yang kau bawa ini tadi, melainkan pasti dia akan dimusuhi. Itulah sunnatullah. Ya. Jadi jangan terlalu baper. Kalau antum menjadi seorang dai, dapat kritikan. Orang itu tidak akan lepas imah memuji antum di dunia ini atau mencela antum. Ada ucapan sebagian ulama salaf di zaman dahulu, yaitu Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, "Mundu araftun nas la ubali bimadhihim wala bidzamihim." Sejak aku kenal umat manusia itu, aku tidak peduli pujian mereka dan celaan mereka. Pujian mereka tidak membuat tersanjung, celaan mereka tidak membuat tersungging. Ya tak? Apa sebabnya kata beliau? Malik bin Dinar mengatakan, madihuhum mufrita. Orang yang mencela dari kalangan umat manusia itu terkadang terlalu berlebih-lebihan. Kadang uang kalau terlalu ngefans sama ustadz, gurunya dia, oh luar biasa. Al-ustadz ini tadi seorang alim, kibar, banyak ilmunya, ahli ini, ahli ini. Itu terjadi kalau terlalu ngefans dengan guru, memuji. Ya tak? Kemudian kata Malik bin Dinar, wadamu yang mencela mufarrid, kadang keterlaluan. Sama sebaliknya, kalau kita lagi macet, ini punya kawan akrab sekali, ya. Kemudian sebenarnya muamalahnya bagus. Pernah suatu hari tertipu atau terkiuk lah bahasa gitu, macet lah. Itu keluar ya Januar. Kebaikan bertahun-tahun ini tadi hilang. Ya, kalau ibarat istilah kita ini, panas setahun, hujan sehari, Pak ya? Lebih kurang kayak itu ada. Lah baik bertahun-tahun, sekali baik macetnya. Oh, keluar omongan, Januar tuh dekatnya. Aku bermuamalah dengan dia. Daging lah disiapkan galau, pentol lah disiapkan galau, sampai tidak dibayar sama dia, ngilang uangnya tadi. Padahal cuma sekali. Baiknya Januar ini tadi banyak bertahun-tahun, 5 tahun ngutang apa namanya, muamalah sama Januar ini bagus. Cuma ada sekali Januar khilaf tadi, menggelapkan pentol bakso, tak dibayar. Contoh misalkan, itu rusak langsung. Itulah namanya manusia. Jadi jangan antum terlalu terlena ketika ada yang memuji, jangan pula menjadi shock ketika ada yang mencela. Biasa baik. Hidup itu tak akan lepas namanya pujian dan celaan. Tak usah orang lain, bininya antum, tak akan lepas ada pujian kepada antum, ada celaan kepada antum. Iya tak Pasis? Iya. Ketika lagi cocok, pujian akan berbunga-bunga. Lagi tidak cocok, diumpatkan antum depan ipar, depan wong tua. Iya benar. Yang namanya manusia tadi tak lepas dari pujian dan celaan. Para nabi, para rasul juga mengalami seperti itu. Beliau mendakwakan dakwah tauhid, mendapatkan pujian dan mendapatkan celaan. Yang memuji kaum mukminin, yang mencela munafikin, musyrikin, kafirin.
Demikian juga ketika antum ingin berdakwah membenahi suatu masyarakat. Tidak akan lepas juga ada yang pro, ada yang kontra. Ya tidak? Tidak usah dipikirkan. Yang kontra tersebut juga tidak nanggung beras, tidak nanggung lauk, tidak nanggung makan. Ya tidak? Hidup sendiri, nyari nafkah dewe, listrik bayar bulanan dewe, banyu PDAM bayar dewe. Mikirkan celaan umat manusia. Sesuatu yang terlalu naif. Antum melihat artis, ya, joget ya, bukan, berpakai pakaian setengah telanjang. Apakah ada yang mencela, mencaci? Jangan tanya antum, diomongin MUI biasa baik dia. Ya dah, yang penting cuan. Ya pada. Masih ingat dulu sampai ada salah satu artis yang terkenal goyang ngebor dulu sampai keluar fatwa dari toko-toko agama sampai MUI dan yang lainnya kan. Apa dia peduli? Enggak, terserah. Emang gue pikirin, yang penting cuan tetap ngalir. Iya benar. Kadang diomongi pakaian seperti ini, pakaian seperti ini, tidak mikir mereka. Yang penting duit. Iya benar. Nah, kalau antum berada di atas jalan yang lurus, berdakwah di atas kebenaran, antum pikirkan celaan, sudah, tidak akan jalan. Itu tadi. Kata Al-Imam Syafi'i, "Alaika bima yanfa'uka falzamhu." Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Ridhon nas ghayatul la tudrak." Keridhaan manusia itu puncak yang tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa dicapai. Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Maka wajib bagimu mengerjakan yang bermanfaat bagimu. Pegangi baik-baik. Mana yang mendatangkan manfaat bagi antum, dunia dan akhirat antum, itu yang antum kerjakan. Tidak usah mikirkan. Ana pribadi kalau dalam berdakwah ini tadi, ya, kalau kita sudah mempunyai dalil argumentasi, ya sudah, jalan apa adanya. Tidak usah kan mikirkan celaan umat manusia. Tidak akan lepas. Jangan antum kira orang yang disenangi masyarakat tidak lepas dari kontra. Ada juga. Antum kira, ini banyak orang pengikutnya, banyak yang sedang. Enggak. Banyak juga yang kontra. Namanya hidup itu tidak lepas dari pro dan kontra. Presiden Indonesia pun tidak lepas dari pro dan kontra. Orang nomor 1 di Indonesia. Nah, Nabi adalah orang nomor 1 di dunia ini, paling afdol. Tidak akan lepas dari pro dan kontra. Ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang menyanjung, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Sehingga ketika antum ingin melakukan sesuatu yang sudah benar, sesuai dengan koridor aturan syariat, berjalanlah sesuai dengan aturan syariat tersebut. Tidak usah pikirkan pujian dan celaan masyarakat. Dibilang, itu aliran sesat. Jumatnya sudah mendirikan dengan sendirinya. Tidak usah pikirkan. Ya enggak? Tidak datangkan beras, tidak datangkan lauk, tidak bayarkan listrik, tidak bayarkan PDAM. Kalau kita mikirkan pujian dan celaan orang, umat manusia, tidak akan mungkin bisa berjalan dakwah ini. Sebagaimana Rasul, tidak dipikirkan sama Rasul, tapi tidak usah juga diladeni. Rasul ketika berdakwah dicaci maki, beliau santai. Ya enggak? Tak berhenti. Tidak. Beliau terus. Tidak usah dipedulikan. Itu prinsip agama. Ya. Itu kayaknya tidak ada papan membuat mimbar. Mimbar. Sudah kerjakan. Antum tidak usah mikirkan pujian dan celaan. Ya enggak? Sholat antum mati antum. Kalau antum mati ditanya sama ini warga RT sekian. Kata malaikat, sudah, kalau RT sekian sudah diwakili pertanyaan. Cak itu tidak. Ya enggak?
Tak percaya bukti keladak kalau tidak percaya. Yang ditanya tuh bukan Pak RT, yang ditanya apa? Diri kita masing-masing di alam kubur. Kalaupun mati, jamaah musola Darus Sahabab ini tadi, yang ditanya itu bukan Pratman. Antum juga kan ditanya date. Iya tak? Tidak bisa jawab, digebuk malaikat. Bukan cak digebuk pakai galon kosong. Lebih sakit dibandingkan galon berisi. Kemudian wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah tahu bahwasannya la yahzunuka alladhi yaqulun, telah membuat engkau sedih ya Muhammad apa yang mereka ucapkan. Jadi Rasul ketika itu berdakwah, beliau mendakwakan kalimat la ilaha illallah, justru mendapatkan celaan dan kecaman dari kaum musyrikin. Ada yang mendustakan, ada yang mengingkari dakwah beliau, sampai-sampai ketika itu disebutkan Jibril datang, kemudian Jibril mendapati Nabi SAW ketika itu Rasul sedang sedih, hazin, sedih beliau. Kata Jibril, ma yuhzinuka, apa yang membuat engkau sedih ya Muhammad? Kata Rasul SAW, kadzabani haula, mereka mendustakan aku. Kadang memang sedih, normal, manusiawi. Itulah berdakwah, itu pakai dalil. Nah, dapat celaan, sesat, hati-hati. Itu Pratman. Pratman itu adalah pentolan gembong aliran sesat. Ya, radikal. Padahal belum sikok bom yang meledak sama Pratman di Kenanga belum pernah. Jangankan bom, percon lagi dah meletupkannya di bulan Ramadan. Ya dah. Tapi kadang mendapatkan sesuatu yang membuat kita sedih. Sedih Pratman, murung dia sampai urung nukang 3 hari 3 malam mikirkan kesedihan. Pernah dialami sama Rasul? Pernah ada kira-kira ngalami sedih? Kok jadi cak ini dakwah ini tadi ya? Ngalami ya? Sedih. Kadang di keluarga, kadang di masyarakat. Tahu-tahu dapat panggilan. Wah, ini masalah ini. Kadang sedih wajar. Rasul pernah mengalami, beliau didustakan oleh kaumnya. Yang mendustakan tadi bukan orang lain, mamang dewe. Pernah antum pengajian dituduh mamang antum sesat atau ipar antum atau saudaranya antum? Pernah? Pasti pernah? Belum pernah? Hah? Ini Rasul, mamang dia dewe. Abu Jahal, mamang. Ya enggak? Istrinya Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab itu, atau istrinya Abu Jahal, itu pernah jadi ibu susuannya Rasul. Hendong Rasul masih kecil. Nah, istrinya Abu Lahab pernah jadi ibu susuan. Tergambar kan ibu susuan ini? Pernah jadi tukang asuh. Nah, darah di Rasul itu adalah dulunya dari air susunya ibunya Abu Lahab. Suwaibah kalau tidak salah namanya. Pas besar musuh Rasul, wong yang terdekat, bukan wong yang dekati hubungan, kawan main. Sedih Rasul didustakan oleh kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka tidak akan bisa mendustakan engkau. Kenapa? Kalaupun mereka mendustakan, maka kedustaan tersebut sebenarnya kembali kepada mereka sendiri. Dikarenakan apa yang dibawakan oleh Rasul SAW adalah kebenaran. Walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi orang-orang zalim tersebut adalah orang-orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Nah di sini ikhwan, Nabi, ya, makhluk yang paling mulia, manusia paling mulia, itu pun didustakan oleh kaumnya. Ya enggak? Didustakan. Apalagi sekelas kita ini. Ya enggak? Pasti akan ada orang yang mendustakan. Ada orang yang cocok, ada orang yang senang. Itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Nggak usah dipikirkan. Jo, seperti Datek. Datek ini orang yang nggak ada beban hidup. Pujian dan celaan tidak dipikirkan sama dia. Yang penting dia tetap tiap hari narik galon. Heran? Iya, dia banyak pikiran. Ya dah Datek. Masya Allah, Datek lah lanjut bagus sekarang. Nah. Kemudian satu lagi, Rabi'an yang keempat. Syarat yang keempat, wahwal istislam, yaitu istislam. Istislam itu artinya pasrah. Kalau al-qabul menerima, al-istislam pasrah, wal id'an patuh, pasrah dan patuh. Ya. Wa adamu ta'aqqubi li syai'in min ahkamillah. Dan tidak mengkritiki sedikit pun dari hukum-hukum Allah. Jadi pasrah, patuh dan tidak mengkritiki. Wal amal bima ja'a bihi Rasulullah SAW. Serta mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini syarat kalimat la ilaha illallah yang keempat. Pasrah, patuh dan jangan ngeritik-ngeritiki syariat. Amalkan saja apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu tugas seorang muslim. Taat, patuh, pasrah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita ini tadi dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah banyak komentar terhadap syariat. Layak gak kira-kira? Antum punya anak buah. Nah misalkan Kak Cipto, antum punya karyawan. Misalkan Limo. Antum minta sama karyawan ini tadi, kerjaan itu dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore dengan kerjaan ini, SOP-nya ini. Ya dah. Gawiannya ini. Tapi malah dikit-dikit ngeritiki antum. Ya dah. Disuruh ngerjakan ini, protes dia. Gak digawikan. Kira-kira yang cak ini layak gak dijadikan karyawan? Tidak layak kan? Cobalah kita pikir. Kita mengaku sebagai umat muslim, umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kita mengaku Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kita, panutan kita. Yang memberi makan, memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kalau kita nak mati kaget akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bangkang. Rasul ngajari A, dia pengen nyepi. Disuruh nambal ban, sama dia ban tadi dicucuk misalkan. Disuruh isi oli, mesin tadi diisi dengan oli, diisi dengan minyak goreng. Kira-kira cak mana lah yang kalau punya karyawan seperti itu? Tidak akan lama kan? Antum pecat. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hamba-hambanya yang disuruh sholat, tak sholat. Disuruh puasa, tak puasa. Masih tetap dijuk rezeki. Ya tak? Disuruh nyembah dia juga tak galak nyembah. Disuruh minta berdoa hanya kepada Allah, minta ke kuburan, tapi masih dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas?
Tapi kaget urusannya di akhirat, barulah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban tersebut. Wal qabul yakunu bil qaul wal inqiyad yakunu bil fi'l. Nah, kalau qabul, al-qabul itu bil qaul, nerima dengan lisan. Wal inqiyad yakunu bil fi'li. Adapun inqiyad, patuh, itu dengan fi'il, perbuatan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwa al-wuthqa, wa ila Allahi aqibatul umur, hanya kepada Allah lah akan kembali akibat perkara-perkara tersebut. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, hendaknya kalian kembali kepada Allah dan pasrahlah kepada Allah, min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian suatu azab kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Di sini kita diperintahkan apa? Untuk kembali dan pasrah kepada Allah sebelum datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab negeri akhirat yang kita tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Wa qala Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun, maka sungguh demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak dinyatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka yuhaqqimuka, mau berhukum kepada engkau, fima syajara bainahum, pada perkara yang mereka selisihkan, mereka ributkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka mendapati pada diri-diri mereka, atau kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka tadi rasa berat terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah betul-betul dengan taslim, dengan plong. Itu sifat kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidak dinyatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Muhammad pada perkara yang mereka sengketakan, mereka ributkan, mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka mendapati pada dada mereka tidak ada rasa berat sama sekali terhadap keputusan engkau ya Muhammad, wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah dengan penuh. Itulah sifat kaum mukminin. Sifat kaum mukminin yang pertama disebutkan dalam ayat ini, ketika terjadi perselisihan mereka kembalikan kepada Rasul. Itu Rasul zaman dahulu masih hidup. Kalau di zaman sekarang dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini si A mengatakan A, si B mengatakan B, terjadi perselisihan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada hadis Nabi SAW. Ada yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat, ada yang mengatakan sholat subuh 2 rakaat, ada yang mengatakan sholat subuh 4 rakaat. Yang mana yang tepat? Ya, dikembalikan kepada hadis Nabi SAW. Masuk masjid, melihati sholat maghrib, yang ini zikirnya seperti ini lafadznya, masjid B zikirnya seperti ini, masjid C zikirnya seperti ini. Terus mana yang benar? Apakah semua benar ataukah semua salah? Terjadi keributan, maka dikembalikan kepada hadis Nabi SAW. Bagaimana Rasul berzikir. Seperti itu orang yang mau mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bukan ngotot-ngototan dengan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Bukan dengan mengatakan kami mendapati nenek moyang kami di atas agama seperti ini, kami harus nurut sebagaimana yang sudah dilakukan oleh mereka. Bukan seperti ini. Ini zaman modern, bro. Zamannya membaca, mentelaah. Kalau kebijakan presiden saja, keputusan menteri, Anda bisa komplain, tidak terima. Kenapa?
keputusan Rasul alaihi salatu wassalam, Anda harus otak-atik. Ya enggak? Itu keputusan manusia, bisa Anda tolak, bisa Anda terima, atau dipikirkan. Kalau keputusan Rasul alaihi salatu wassalam tidak diperbolehkan untuk ditolak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok Rasul uswatun hasanah. Tinggal andanya mau ngikut orang yang disebut uswatun hasanah, ataukah Anda ingin mengikuti hawa nafsu Anda. Ya dah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh ya.